Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Masih di suasana atau segmen Ramadan nih teman-teman. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mas, kita ada pertanyaan nih tentang hutang mungkin. Hutang piutang. Ya, betul, hutang piutang. Nah, hutang piutang ini kan ibaratnya sering terjadi lah. Ya. Banyak sekali terjadi orang hutang bermasalah, Ya. ada yang minjem kabur lah, apa segala macam. Nah, itu bagi si peminjam uang yang meminjam ya. Ya. Bagi si yang meminjam dan juga si yang meminjamkan atau si pemilik uang, gimana Mas ceritanya nanti? Anggap ini berlarut menjadi masalah lah. Ya. Mungkin Mama bisa ceritain atau jelasin gitu. Yang namanya hutang piutang itu kan awalnya ada perjanjian pastinya ya, Ya. disebut ikrar lah gitu kan. Nah, dalam perjanjian misalnya si A punya uang dipinjam sama si B. Ya. Nah, si B berjanji nanti saya akan kembalikan dalam tempo 2 atau 3 bulan misalnya. Nah, Ternyata lebih. Gitu. ternyata lebih. Nah. Nah, nagihlah si A kan, wajib dia nagih Ya. karena dia punya hak. Gitu. Kalau Ya. dia nggak nagih, ya dosa dong dia juga. Ya. Karena Harus dia nagih. apa ya mungkin? Karena perjanjiannya dia. Iya betul Ya. betul. Perjanjiannya ada kan di situ. Iya, ada perjanjiannya. Jadi dia harus menagih karena dia punya hak. Nah, Walaupun dengan cara yang mungkin nggak sampai sebatas Paksa. main fisik atau apa Ya. ya. Mungkin kayak ngomongin kamu tuh kemarin udah janji segini tapi kamu lolos, tiba-tiba kamu nggak ada kabar atau apa gitu. Ya. Kayak gitu tuh. Itu nggak masalah kan, maksudnya tidak ada dosa bagi si pemilik uang kan gitu. namanya kita sebaiknya sih kita kan Ya. bertutur kata yang baiklah dulu kan namanya. Ya. Walaupun kita punya hak, terus dia lalai dengan perjanjiannya Ya. kan, kemungkinan dia bukan lalai kan gitu, bisa Ya. jadi karena Ya. kondisinya belum Belum baik lah bisa ekonominya untuk gitu ya. mengembalikan ini Ya. gitu. Akhirnya datanglah si A menagih. Nah, ya ngobrol-ngobrol lah dulu. Ya gimana dengan perjanjian hutang yang kemarin, kamu kan janjinya tanggal sekian Ya. bulan ini. Iya. Nah, saya tunggu-tunggu kok ada yang datang kabarnya tapi misalnya. itu yang jarang itu Jarang. karena kebanyakan apalagi di Malah zaman pakai sekarang debt collector datang ya. enggak juga Marah-marah. tapi gini, jadi si yang meminjam uang nih kebanyakan ngeles gitu. Oh iya. Kan gitu jatuhnya. Nah, Banyak kecuali- cerita loh kayak iya. gitu soalnya. Kecuali dia ngeles itu. Ya. Wajar kalau si A ini kan Agak agak sedikit, keras gitu keras kan. gitu. Nah, gitu agak artinya lebih ditekan lah Ya, gitu ya, kan. ya, Ya benar, harus benar. diberikan ultimatum kan gitu Iya, kan. iya. Nah, dibuat lagi lah. Nah, sekarang saya kasih kamu tempo lagi seminggu misalnya. Ya. Nah, kalau dalam Ternyata lolos lagi. ya dalam tempo seminggu ya dia harus bisa mengambil tindakan si A ini. Iya, ya. Iya, boleh dia ngambil tindakan Ya. secara Berhak juga karena dia memiliki uang. iya, dia yang memiliki punya uang. hak gitu. Ya, misalnya mau jalur hukum juga bisa, misalnya mau jalur kekeluargaan juga bisa, tergantung kesepakatan berdua ini Oke. antara A dengan B. Kalau dia misalnya enggak usah udah pakai jalur hukum, saya enggak berani misalnya dia terus saya pokoknya berjanji saya. Nah, harus ada pihak lain yang ikut di sini menjadi saksinya. Kalau dia hanya berdua, tetap aja nanti siapa tahu dia ngeles di kemudian Iya. hari lagi setelah dia kasih perjanjian yang terbaru kan gitu. Tapi sebenarnya amannya sekarang kan ada misalkan via SMS, Iya. chatting atau apa Iya. gitu. Jadi ada bukti di situ juga kan Iya. gitu. Kalau misalkan mau dilewat jalur hukum atau apa kan gitu. Mas ibaratnya Direkam kalau mau misalnya ngeles dia- itu nggak bisa lah gitu kan. Gitu. Iya. Nah terus gini Mak, kalau misalkan si pemilik uang meninggal, pemilik uang. ya, dan dia tidak mengikhlaskan Iya. uangnya itu sebelum dibalikin gitu loh. Gimana? Dosakah dia sebagai pemilik uang atau gimana? Karena kan
ya mungkin ada sedikit yang bilang wah kayak ngeberatin orang atau apa gitu. Itu gimana itu, Mas? Kalau pemilik uang meninggal duluan Sebelum dibayar Ya. oleh yang minjem, Ya, enggak dosa sih dia. enggak dosa tetap ya. Iya, kan dia punya hak, dia yang Iya, punya. iya. Berarti yang melanjutkan adalah Keturunannya. Keturunannya. Misalnya anaknya kayak apa gitu kan. oh itu nanti yang mengurusi Yang akan itu ya. mengurus hak bapaknya Iya, itu, iya. misalnya bapaknya punya kan gitu. Nah, dia akan mengurus nanti karena ini masih hidup masalahnya yang berhutang itu. Ya. Gitu. Nah, kalau kebalikannya Nah, kalau kebalikannya, misalnya yang ngutang meninggal duluan, ya. terus makanya di setiap orang meninggal itu kan tuan guru atau ulama, ustadz yang memimpin kata-kata takziah di kuburan itu kan sebelum jemaah ini pulang pasti disampaikan. Nah, diminta kerelaannya, keikhlasan. Ikhlas enggak? Kalau kecil misalnya Ya. rame-rame kita bilang ikhlas, tapi kalau dia besar disuruh hubungi keluarga terdekat. biasanya begitu ya. Karena yang namanya berhutang itu wajib kita kembalikan. Hatta dia sudah meninggal, makanya itulah menjadi urusan anak-anaknya, menjadi urusan keluarga terdekatnya nanti yang akan menggantikan hutangnya itu gitu. Iya. Nah, karena dia misalnya besar, kecuali kalau kecil ya siapa sih yang enggak kasihan gitu kan. Kalau kondisinya orang enggak ada, misalnya agak susah, terus kalau kecil ya diikhlaskan kan, banyak yang mengikhlaskan begitu. Tapi kalau misalnya jumlahnya besar kan, itu misalnya dia harapkan untuk misalnya biaya pendidikan anak-anaknya kayak apa gitu kan, ya dia juga punya hak dia untuk menagih gitu. kepada keluarga terdekatnya. Karena dia yang punya kan gitu. Makanya kita dikasih tahu oleh tuan guru atau ulama itu kan, kalau bisa secepatnya gantikan nih utang yang besar-besar itu, karena kalau dia tidak diganti kasihan juga si almarhum itu kan. Betul. Almarhum itu memberatkan almarhum di kuburan gitu kan, di alam kubur malah tidak tenang nanti ya. Iya, tidak tenang sih nanti kan utangnya bagaimana. Nah, kita kan tidak tahu namanya rohnya. Ya, rohnya kepikiran anak istrinya atau apa gitu. Bisa jadi begitulah ya. Bisa jadi, kita kan tidak tahu, wallahu alam bisawab. Yang jelas kita kan sering diberitahu gitu setiap ada kematian, kita ikut menghantar sampai ke pemakaman itu kan selalu diberitahu sama tuan guru kan. Nah, supaya keluarga terdekat itulah yang punya kewajiban untuk segera disuruh segera, malah kan segera melunasi utangnya apabila kan gitu dia besar. Kalau misalnya dia kecil, ya temui dia yang tempatnya minjem itu. Bener enggak orang tua saya minjem segini? Oh ya, cuma segini, enggak apa-apa dah, saya ikhlas gitu. Ijab dia di sana. Itu ya, jadi atas nama bapaknya misalnya, atas nama orang tuanya kan, itu dia ikhlas. Harus ada saksi mungkin juga ya. Walaupun tidak ada saksi, kan gitu. yang jelas kalau misalnya dia mendatangi yang punya hak ini, yang punya uang nih misalnya, kan pasti ada keluarganya di sana, ada istri atau siapa, ada saudara kan gitu. Pastilah ada saksi 1-2 di situ kan. Gitu. Tapi kalau misalkan orang bodoh amat nih, jatuhnya gimana Mas nanti? Semakin lama dibiarin, tapi anggapanlah dia secara mau ndak mau ikhlas gitu, mungkin kayak orang udah nggak mikirin lah masalah uangnya mau dipakai sama orang apa gitu. Itu jatuhnya gimana Mas? Nah, misalnya yang punya ini udah masa bodoh lah gitu ya, udah bosen dia nagih misalnya, dia misalnya ujung-ujungnya dia ikhlas, dia dapat pahala dong. Pahalanya besar loh. Menjadi amal jatuhnya. Amalnya dia, amal yang punya hak gitu kan, karena haknya dia ya sudah dia relakan aja dah, karena dia mungkin dia anggap aduh susah nih nagih yang ini nih, biarin dah saya ikhlas. Nah, kata-kata ikhlas itulah dia yang dia dapetin gitu. Gitu. Nah, Mah, terima kasih nih udah membahas tentang utang piutang nih. Gitu. Buat teman-teman, bijaklah dalam menggunakan uang. Memang uang itu agak sedikit riskan ya, apalagi namanya kita berhutang, meminjamkan uang, apalagi bisa jadi bumerang kadang-kadang. Iya, gitu bisa jadi
bumerang untuk kita dan juga si pemilik uang gitu. Itulah namanya juga kepercayaan kan agak susah gitu kalau orang berutang itu, belum tentu yang meminjamkan ikhlas gitu. Jadi jangan seenaknya juga minjem atau apa nih buat teman-teman yang ada masalah. Lebih baik bekerja keras. Misalnya kalau kita udah dikasih kepercayaan sama orang, kita pegang kepercayaan itu gitu, supaya kita baik di dunia, baik juga di akhirat, jangan sampai nanti menjadi beban kita kan gitu, beban pasti keluarga gitu. Lebih baik bekerja keras atau apa supaya untuk menghindari hal-hal itu terjadi gitu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.